Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersukacita hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Dengan pujian kami, dengan syukur kami, ya Yesus, terima kasih banyak untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu. Terima kasih banyak kami sebagai milik kepunyaan-Mu. Engkau perhatikan, Engkau sungguh memegang kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur hamba-Mu ini bisa bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan untuk memandang kebesaran Tuhan. Memandang kebesaran Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 12 sampai 15. Ada 4 ayat saya akan bacakan untuk kita. Mari dengan teduh kita mendengarkan suaranya dalam sabda Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan gajing atau bukit-bukit dengan deraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan, yang memberi petunjuk kepadanya sebagai nasihat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Dan siapa yang mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini masih merupakan penghiburan Tuhan bagi umat Allah yang ada di tengah-tengah pembuangan. Umat Allah yang ada di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Tuhan sedang menyatakan Dia tidak hanya datang dengan kekuatan, dengan ganjaran, dengan upah, tapi juga Tuhan datang seperti seorang gembala. Dan kali ini Tuhan mau mengingatkan dan menunjukkan betapa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Bapak, Ibu, saudara, bagian ini mau mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang sedemikian luar biasa. Maka di tengah kesengsaraan, di tengah kesulitan, ayo lihatlah kebesaran Tuhan, yang kebesarannya tidak terhingga. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan kebesarannya. Tidak ada yang memiliki kuasa, kehebatan, kekuatan sebanding dengan Tuhan, apalagi melebihinya. Tidak ada. Dikatakan siapa yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangan. Bapak, Ibu, saudara, sedemikian hanya lekuk tangan kita. Siapa yang bisa menakar lekuk air laut? Siapa yang bisa menakar air laut dengan lekuk tangannya? Tidak ada. Tapi menunjukkan kebesaran Allah, bahwa di hadapan Tuhan, air laut di dunia ini bisa ditakar dengan lekuk tangan. Kita saja gak mungkin ya menakar air laut dengan ember, gak mungkin. Menunjukkan betapa air laut ini di hadapan Allah hanya sangat kecil. Bapak, Ibu, saudara, bagian dari bumi ini sebagian besar adalah air laut. Dan Tuhan menakarnya hanya dengan lekuk tangannya.
Saya dan Bapak Ibu Saudara sedang diingatkan, ayo pandang Tuhan, Allah kita yang memiliki kemahabesaran luar biasa. Sehingga di dalam kesusahanmu, di dalam pergumulanmu, tidak ada yang lebih besar, pergumulanmu tidak ada yang lebih berat, sebab kita memiliki Tuhan yang maha besar. Siapa yang mengukur langit dengan jengkal? Jengkal itu hanya dari ujung jempol sampai ke ujung jari kecil kita ini. Ini sejengkal. Tuhan mengukur langit itu dengan jengkalnya saja. Dengan jengkalnya saja. Bapak Ibu Saudara, kita kalau ngukur meja ya dengan jengkal. Siapa yang ngukur rumahnya dengan jengkal? Pegel tangannya, pegel jarinya, baru ngukur rumah. Tapi Tuhan katakan, siapa yang bisa mengukur langit dengan jengkalnya? Hanya Tuhan. Mari kita lihat lagi kebesaran Tuhan yang berikut. Tuhan menakar air laut dengan lekuk tangannya, mengukur langit dengan jengkal, menimbang debu tanah dengan takaran. Menyukat itu sukatan ya, ukuran. Siapa yang mengukur, menimbang debu tanah ini di bumi ini jumlahnya berapa ya gitu. Dan itu nimbangnya pakai apa? Pakai takaran aja. Takaran ya, kalau di pasar-pasar tradisional atau kadang-kadang di pasar tertentu ada berapa kaleng begitu ya, dengan takaran. Ada yang juga dengan dacing itu yang pakai anak-anak timbangan itu. Siapa menimbang gunung-gunung dengan dacing? Siapa yang mengukur debu tanah dengan takaran? Atau mengukur bukit-bukit dengan neraca? Menunjukkan bahwa betapa gunung-gunung, betapa bukit-bukit, betapa debu tanah di bumi ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Dan Tuhan hanya menganggap begitu aja menimbangnya. Yuk kita lihat lagi. Lihatlah kebesaran Tuhan. Siapa yang bisa mengatur roh Tuhan? Siapa yang bisa memberi petunjuk? Siapa yang bisa memberi nasihat? Siapa yang bisa mengajar Tuhan dan memberinya pengetahuan? Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Sedemikian kebesaran Tuhan, kemahabesaran Tuhan, bahwa dalam keadilannya, dalam segala keputusannya, dalam segala yang dilakukannya, Dialah yang terhebat. Dialah Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan saya secara pribadi dan juga setiap kita. Mari kita perhatikan. Kadangkala kita menyepelekan atau tidak memperhatikan kebesaran Tuhan. Sehingga kalau kita punya masalah, kita seringnya ngatur Tuhan. Tuhan, harusnya itu begini loh. Jangan begitu. Yang begitu Tuhan pakai tuh menyakitkan. Bapak Ibu Saudara, saya hari ini bersaksi bahwa kalau 2 minggu lebih ini saya tidak muncul di renungan keluarga Kristen dengan video saya, itu karena saya mengalami kecelakaan. Apa itu? Saya tersiram air mendidih. Sebenarnya air mendidihnya tidak menyiram langsung di tubuh saya. Ini yang saya katakan kebesaran Tuhan. Saya sedang menyiapkan air mandi untuk anak saya karena kami dari pagi kehujanan dan juga dia pulang sekolah kehujanan, maka saya menyiapkan air mandi yang hangat supaya dia tubuhnya yang seharian dingin. Dia sepatunya lembab karena dari pagi itu hujan sangat lebat, bahkan masuk sekolah terlambat 1 jam lebih. Sidoarjo Surabaya itu kami tempuh 2 jam karena hujan sangat lebat. Bapak Ibu Saudara, lalu sore hari waktu pulang kami juga kehujanan. Maka saya siapkan air panas untuk dia mandi. Saya masak air dan air waktu mendidih molak-malik gitu, itu saya cetek dari kompor, langsung saya angkat, saya mau bawa ke kamar mandi. Saya baru pijak kamar mandi yang pertama itu, mungkin karena saya juga basah, jadi lantai basah ini saya terpleset. Kebesaran Tuhan adalah panci yang saya pegang ini yang berisi air mendidih. Persekian detik baru saya angkat. Itu kan panasnya masih luar biasa. Dahsyatnya Tuhan, panci yang saya pegang begini ini tidak jatuh ke muka saya atau ke badan saya. Tapi Tuhan seperti gerakkan ke arah kanan saya.
menumpah di lantai, tapi saya sudah tergeletak, terjatuh. Maka bagian dari pinggul saya sampai ke betis saya terkena air mendidih. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang bisa, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang perlu kasih nasihat Tuhan. Allah itu besar. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Kenapa saya harus kena air panas? Tuhan tahu, itu yang terbaik. Itu baik itu. Seandainya tidak, itu air mendidih bisa langsung kena muka saya. Saya langsung pikirkan ini gimana dua mata saya, gimana mulut saya. Dan hari Minggunya saya harus khotbah. Sabtunya saya harus ada pelayanan. Seninnya saya harus pelayanan. Sabtu, Minggu, Senin. Rabu itu saya kenanya Selasa sore. Rabu saya masih harus pelayanan. Bersyukurnya Rabu itu pelayanannya online. Jadi sekalipun ini melepuh semua, saya masih bisa duduk di kursi, saya mengajar. Rabu gembira untuk anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu maha besar. Tidak perlu kita kasih nasihat. Kadang-kadang kita merasa sok hebat. Kadang-kadang kita merasa lebih pintar, maka kita mengajari Tuhan. Tuhan harusnya begini kalau mau berkati saya. Tuhan harusnya kalau mau nolong saya caranya gini. Siapakah kita? Tuhan katakan bangsa-bangsa hanya seperti titik air dalam timba. Dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Itu bangsa-bangsa. Apalagi kita manusia sangat kecil di hadapan Allah. Dikatakan lagi dalam ayat 15 bagian terakhir, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya di hadapan Tuhan. Who am I? Siapakah saya dan Bapak Ibu Saudara? Hari ini pandang kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada persoalan lebih besar daripada Allah. Sehingga apapun persoalan, kesulitan, kesusahan, Allah sanggup tolong saya dan Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pergumulan lebih besar daripada Tuhan kita. Yang kedua, kebesaran Tuhan mengingatkan bahwa mari kita tunduk pada kehendak Allah. Patuh, mengucap syukur, berterima kasih untuk segala yang ditentukannya, yang dilakukannya bagi kita. Yang dilakukannya bagi kita karena kita sebenarnya bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Bangsa-bangsa hanya seperti setitik air dalam timba. Bukan titik-titik air loh ya, enggak. Tapi setitik air dalam timba. Itu bangsa-bangsa. Pulau-pulau seperti tidak lebih dari sebutir debu halus beratnya di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama bersyukur sebab kita punya Allah yang hebat. Bersyukur kita punya Allah yang maha besar. Dan kemahabesarannya mengingatkan kita untuk tunduk pada apa yang Allah lakukan. Jangan protes, jangan ngajarin Tuhan, jangan nasihatin Tuhan. Bertobat kalau kita punya kebiasaan, Tuhan harusnya gini, Tuhan harusnya gini, Tuhan harusnya gini. Siapa kita mengarahkan Tuhan? Siapa kita mengajari Tuhan dengan pengetahuan? Bertobat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan Dia Allah yang maha besar untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk firman. Terima kasih pertolongan. Terima kasih segala hal yang Tuhan tentukan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Allah yang maha besar. Kebesaran-Mu melebihi segala sesuatu di muka bumi ini. Di kolong langit tidak ada yang lebih hebat daripada Engkau. Maka kami percaya apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, Engkau lebih besar dari segalanya dan Engkau akan sanggup menolong kami. Engkau Allah yang besar dan tidak ada pergumulan yang lebih besar daripada Tuhan. Semuanya akan dapat kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Ajari kami juga untuk selalu sadar diri, rendah hati, untuk tunduk, bersyukur, mengucap terima kasih untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau tidak pernah lepas tangan, Engkau selalu peduli dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Bapa, kami memohonkan berkat untuk setiap kami anak-anak-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati.